Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Aurelia Marullah dengan NPT 11220028. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fisika Awan yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai konsep penting fisika awan, mulai dari proses pembentukan hingga teknologi pengamatan atmosfer. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kita akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama ada radar cuaca atau weather radar. Prinsip kerja dari radar cuaca ini bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik yang kemudian dipantulkan oleh objek yang ada di atmosfer seperti partikel awan. Di dalam partikel awan ini terdapat tetesan air, kristal es yang nanti akan mengembalikan sinyal dari gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh radar tadi. Waktu antara pemancaran dan penerimaan kembali sinyal digunakan untuk mengukur jarak dan posisi objek. Radar ini juga memanfaatkan efek Doppler untuk mengukur kecepatan pergerakan partikel-partikel tersebut. Untuk prinsip kerja dari radar dapat dilihat pada animasi di samping. Saat radar memberikan sinyal elektromagnetik, kemudian dikembalikan lagi oleh tetesan air yang ada di dalam awan. Selanjutnya, penerapan dalam mikrofisika awan. Radar cuaca sangat berguna untuk memetakan struktur internal awan dan dinamika partikel mikroskopis di dalamnya. Dalam mikrofisika awan, radar digunakan untuk mengamati ukuran, distribusi, dan perilaku partikel air atau kristal es dalam awan. Selanjutnya, LIDAR atau Light Detection and Ranging. Prinsip kerja dari LIDAR memancarkan sinar laser yang diarahkan ke objek di atmosfer, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk sinar tersebut kembali setelah dipantulkan. Dengan menghitung waktu ini, LIDAR dapat mengukur jarak dan memetakan struktur objek dengan presisi tinggi. Jadi, dapat dilihat pada gambar, LIDAR itu ditempatkan pada objek tertentu seperti pesawat maupun drone. Kemudian dari LIDAR, dia akan memancarkan sinar laser. Biasanya LIDAR ini digunakan untuk memetakan topografi di suatu daerah. Penerapan dalam mikrofisika awan, LIDAR digunakan untuk mengidentifikasi jenis partikel dalam awan, misalnya tetesan air atau kristal es, serta memetakan ukuran dan distribusi partikel tersebut. Dalam studi mikrofisika awan, LIDAR memiliki keuntungan dalam mengamati lapisan tipis awan dengan resolusi yang tinggi. Namun kekurangannya, LIDAR ini jaraknya tidak seluas dari jarak tangkapan radar. Dan yang ketiga, ada SODAR. Ada SODAR atau Sonic Detection and Ranging. Prinsip kerja dari SODAR adalah teknologi yang serupa dengan radar namun menggunakan gelombang suara, di mana tadi radar itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Sistem ini mengirimkan gelombang suara ke atmosfer dan menganalisis waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali setelah dipantulkan oleh partikel di atmosfer. Untuk penerapan dalam mikrofisika awan, meskipun SODAR tidak sepopuler radar cuaca untuk analisis mikrofisika awan, alat ini berguna untuk memantau profil angin dan kestabilan atmosfer pada ketinggian tertentu. SODAR digunakan untuk menilai gerakan vertikal dan horizontal udara, yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan awan. Dapat dilihat pada bagian kanan PPT saya, ada terdapat gambar SODAR, alat SODAR. Oke, selanjutnya
Yang keempat ada disdrometer. Jadi prinsip kerja dari disdrometer adalah alat yang digunakan untuk ukuran, bentuk, dan kecepatan jatuh dari tetesan hujan. Alat ini bekerja dengan mendeteksi tetesan hujan yang mengenai permukaannya dan mengukur karakteristik fisik tetesan tersebut berdasarkan sinyal yang dihasilkan. Penerapan dalam mikrofisika awan, disdrometer sangat berguna untuk menganalisis karakteristik mikrofisika tetesan hujan yang jatuh dari awan. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mempelajari distribusi ukuran tetesan air, yang merupakan informasi penting dalam pemahaman proses pembentukan hujan dan dinamika awan. Terdapat dua video animasi. Yang pertama adalah eh, prinsip kerja dari disdrometer akustik. Dan selanjutnya, yang kedua itu ada kerja dari mechanical disdrometer atau disdrometer mekanik. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2. Gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Sebelum masuk ke penjelasannya, di sini terdapat sebuah animasi dari mulai proses kondensasi pembentukan awan, awan menjadi lebih besar menghasilkan hujan dengan badai petir di dalamnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait teori elektrifikasi thunderstorm. Jadi di sini terdapat 4 gambar animasi dan saya akan menjelaskannya secara satu persatu mulai dari bagian kiri. Yang pertama itu ada proses pembentukan muatan di dalam awan. Ini di dalam awan badai, aliran udara vertikal yang kuat yang dikenal sebagai updraft membawa kristal es yang lebih kecil dan lebih ringan ke bagian atas awan. Proses ini menyebabkan kristal es tersebut bermuatan positif. Di sisi lain, partikel yang lebih besar dan lebih padat seperti graupel cenderung bergerak turun ke bagian bawah awan. Graupel ini biasanya memiliki muatan negatif. Sebagai hasil dari pemisahan muatan ini, bagian atas awan memiliki muatan positif, sedangkan bagian tengah dan bagian bawah awan menjadi bermuatan negatif. Pemisahan ini menghasilkan lapisan muatan yang sangat berbeda di bagian atas dan bawah awan petir yang membentuk dasar dari mekanisme pembentukan petir. Yang selanjutnya, sebelah kanannya yakni pergerakan partikel dan penyebaran muatan. Setelah tadi terpisah muatan positif di atas dan muatan negatifnya di bagian tengah dan bawah, selanjutnya pergerakan udara vertikal yang kuat yang tadi updraft dalam awan menyebabkan partikel yang positif yang bagian atas awan tadi tersebar secara horizontal. Penyebaran ini menciptakan area yang disebut dengan landasan awan petir yang berfungsi sebagai zona dengan muatan positif yang besar. Di samping pergerakan udara vertikal, terdapat juga angin yang bergerak horizontal. Di lapisan atmosfer yang lebih tinggi, angin ini membantu mendistribusikan dan memperluas penyebaran muatan positif di atas awan. Meskipun muatan negatif di bagian bawah awan petir lebih dominan, pergerakan udara lainnya seperti downdraft dapat menyebabkan distribusi ulang dari muatan yang ada di dalam awan. Selanjutnya kita lanjut ke proses yang ketiga, yakni pembentukan muatan positif di dekat permukaan tanah. Nah, ketika muatan negatif di dalam awan meningkat, muatan positif di permukaan tanah juga cenderung meningkat sebagai respon terhadap medan listrik yang terbentuk. Akumulasi muatan positif ini dapat menyebabkan penumpukan muatan negatif di bawah dasar awan. Di sini, di bawah dasar awan, dengan pola distribusi yang kadang-kadang dapat meluas jauh dari area langsung di bawah awan badai. Hanya kita ke proses yang paling akhir, gambar yang paling kanan bawah, yakni pemisahan muatan dan pembentukan petir.
Ketika perbedaan muatan antara bagian atas dan bawah menjadi sangat besar, medan listrik yang kuat terbentuk. Medan ini dapat memicu terjadinya pelepasan muatan dalam bentuk petir atau thunderstorm tadi, yang merupakan percikan listrik antara bagian yang bermuatan negatif di dalam awan dengan bagian yang bermuatan positif, baik di dalam awan itu sendiri maupun ke permukaan bumi. Proses ini dikenal sebagai elektrifikasi awan dan merupakan bagian integral dari fenomena petir yang terlihat dalam badai petir. Selanjutnya, selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yakni jelaskan A. Beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. B. Proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. C. Perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Pertama, kita akan menjawab bagian A, yakni koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Teori pertumbuhan difusi tetesan hujan menjelaskan bagaimana tetesan air dalam awan berkembang melalui proses kondensasi uap air, namun terdapat beberapa koreksi yang perlu dipertimbangkan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Berikut adalah 5 koreksi utama terhadap teori tersebut. Yang pertama ada kinetics effects atau efek kinetik. Perpindahan panas massa dan momentum antara tetesan air dan lingkungan sekitarnya bergantung pada bilangan Knudsen atau I per R. Pada I per R sangat kurang dari 1 atau sangat kurang dari 1 atau pada I per R apa ya tadi? Pada I per R sangat kurang dari apa ya bahasanya? Baik. Pada I per R, kok lupa sih? Jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil. Pada I per R jauh lebih kecil dari 1, medan uap dan suhu dapat dianggap kontinu, dan pertukaran di sekitar tetesan dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Yang kedua, pada I per R lebih jauh dari 1, medan uap tidak kontinu, dan pertukaran dijelaskan dengan teori tumbukan molekuler yang relevan untuk partikel udara dengan ukuran lebih kecil dari 0,06 mikrometer. Dan yang ketiga, pada I per R mendekati 1 untuk tetesan kecil dengan radius antara 0,1 mikrometer hingga 1 mikrometer, kedua pendekatan sebelumnya tidak berlaku dan pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memahami perilaku tetesan ini. Koreksi yang kedua ada ventilation effects atau efek ventilasi. Efek aliran udara di sekitar tetesan hujan atau partikel presipitasi yang jatuh melalui atmosfer dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tetesan. Ketika tetesan diam, medan uap di sekitarnya simetris atau isotropik. Namun, ketika tetesan jatuh, aliran udara menciptakan ketidaksimetrian pada medan uap, mempercepat pertukaran massa dan panas, terutama di sisi yang menghadap arah jatuhnya tetesan.
Efek ventilasi lebih signifikan untuk tetesan kecil, sedangkan untuk tetesan besar, koalesensi antar tetesan lebih dominan daripada efek ventilasi. Yang ketiga, terdapat koreksi non-stationary growth atau pertumbuhan tidak stasioner. Pada kondisi atmosfer yang tidak stabil, uap air dan suhu di sekitar tetesan terus berubah. Hal ini menyebabkan permukaan tetesan secara dinamis mengembang dan menyusut. Kondisi difusi di sekitar tetesan harus disesuaikan dengan perubahan ini, yang mengharuskan lapisan suhu dan uap untuk beradaptasi dengan cepat. Proses difusi molekuler membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keadaan stabil di sekitar tetesan. Yang keempat ada koreksi unsteady updraft atau updraft tidak stabil. Pergerakan udara vertikal yang tidak stabil dapat memperluas spektrum ukuran tetesan dengan terus mengaktifkan inti kondensasi baru. Meskipun begitu, dampaknya terhadap evolusi ukuran tetesan cukup kecil karena perubahan dalam kecepatan updraft seringkali tidak cukup besar untuk mempengaruhi proses koalesensi secara signifikan. Yang kelima, terdapat statistical effects atau efek statistik. Variasi dalam jalur pertumbuhan tetesan hujan menyebabkan penyebaran ukuran tetesan dalam awan. Setiap tetesan memiliki jalur evolusi yang berbeda akibat perubahan supersaturasi yang bervariasi. Hal ini menyebabkan spektrum ukuran tetesan dalam awan menjadi lebih besar atau lebih lebar. Walaupun efek ini relatif kecil, penelitian terkini banyak memfokuskan pada aspek ini untuk meningkatkan pemahaman tentang variasi ukuran tetesan dalam atmosfer. Selanjutnya kita beralih ke bagian 3B, yakni proses. Jadi proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Sebelum masuk, kita harus mengetahui apa itu cloud seeding. Jadi, cloud seeding adalah teknik modifikasi cuaca yang bertujuan untuk meningkatkan curah hujan ataupun mengurangi hujan dengan memodifikasi proses presipitasi dalam awan. Proses cloud seeding berbeda antara awan hangat dan awan dingin. Berikut kita simak perbedaannya. Yang pertama ada awan hangat. Sambil saya jelaskan, bisa dilihat juga gambar di samping yang sudah saya tampilkan. Jadi yang pertama itu pemilihan awan. Untuk awan cloud seeding awan hangat biasa dipilih adalah awan cumulus besar seperti cumulonimbus yang berada di atas daerah tangkapan air dipilih sebagai target untuk cloud seeding. Dan kedua ada pembuatan bahan semai. Jadi bahan semai untuk awan hangat dan awan dingin itu berbeda. Untuk bahan semai awan hangat, bahan semai yang digunakan adalah larutan garam yang higroskopis yang mampu menyerap uap air. Selanjutnya yang ketiga adalah penyemaian. Penyemaian bahan semai yang disemprotkan menggunakan pesawat terbang di atas awan. Jadi maksudnya penyemaian adalah proses saat pesawat menyebarkan bahan semai yang berupa larutan garam atau garam itu sendiri. Yang keempat ada pertumbuhan partikel. Jadi partikel semai akan menyerap uap air di sekitar mereka dan tumbuh melalui kondensasi. Dan saat terangkat oleh arus udara ke bagian atas awan, mereka terus berkembang. Yang kelima ada koalisensi. Tetesan kecil yang terbentuk dari partikel-partikel semai akan bertabrakan dan bergabung untuk membentuk tetesan yang lebih besar. Selanjutnya terjadi bagian terakhir yakni terjadi presipitasi. Tetesan yang cukup besar akan jatuh ke permukaan sebagai hujan, umumnya 15 sampai 20 menit setelah penyemaian. Selanjutnya ada proses cloud seeding pada awan dingin. Yang pertama, pemilihan awan dingin. Kalau awan hangat sebelumnya itu yang dipilih adalah awan CB yang berada di atas yang berada awan CB yang berada di atas daerah tangkapan air yang dipilih. Kalau
awan dingin itu, mereka lebih memilih awan seperti CB atau cumulonimbus, nimbus stratus atau NB, dan cirrostratus atau CI yang digunakan sebagai target untuk cloud seeding. Yang kedua, pembuatan bahan semai. Jika awan hangat tadi menggunakan garam, bahan semai untuk awan dingin ini menggunakan kristal es seperti perak iodida atau dry ice. Yang ketiga adalah proses penyemaian dari cloud seeding awan dingin ini. Bahan semai dimasukkan ke dalam awan menggunakan pesawat atau generator. Dapat dilihat pada gambar bagian kiri bawah itu ada pesawat dan juga generator di bawahnya. Yang keempat ada pembentukan es. Bahan semai bertindak sebagai inti pembentukan es, di mana uap air supercooled langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Yang kelima adalah pertumbuhan kristal es. Kristal es akan menyerap uap air dari tetesan air supercooled di sekitarnya, yang menyebabkan kristal es tumbuh lebih besar. Selanjutnya yang keenam, proses yang keenam adalah koalesensi kristal es. Kristal es akan bertabrakan dan bergabung dengan kristal es lainnya sehingga membentuk partikel es yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah proses presipitasi. Proses presipitasi ini adalah proses akhir di mana partikel es yang cukup besar akan jatuh ke permukaan bumi sebagai salju atau mencair menjadi hujan jika melewati lapisan udara yang hangat. Nah, dapat dilihat pada video animasi di bagian kanan ini, pesawat menyemaikan dan ya turun salju. Selanjutnya kita beralih ke bagian 3C, yakni perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Jadi perbedaan utama antara model numerik satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi adalah jumlah dimensi yang dipertimbangkan dalam analisis. Yang pertama akan saya jelaskan terkait 1D atau satu dimensi. Sambil saya jelaskan dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan PPT. Model 1D hanya mempertimbangkan perubahan dalam satu arah, biasanya arah vertikal, misalnya suhu atau kelembapan sepanjang ketinggian. Ini cocok untuk studi yang lebih sederhana, di mana distribusi vertikal atmosfer adalah fokus utama. Selanjutnya, penjelasan terkait dua dimensi. Model dua dimensi ini mempertimbangkan dua dimensi, baik vertikal dan horizontal. Biasanya adalah bentuk grid dua dimensi yang mengacu pada arah ketinggian dan panjang horizontal. Ini memungkinkan untuk simulasi yang lebih realistis dari fenomena atmosfer seperti awan dan badai dengan mempertimbangkan interaksi horizontal. Jadi kalau satu dimensi hanya satu, dan kali ini dua dimensi itu mempertimbangkan horizontal dan vertikalnya. Dapat dilihat pada contoh di gambar di bawahnya. Selanjutnya bagian tiga dimensi. Model tiga dimensi adalah yang paling kompleks dan mempertimbangkan tiga dimensi penuh. Dua dimensi horizontal, panjang dan lebar, serta satu dimensi vertikal atau ketinggian. Ini digunakan untuk simulasi cuaca yang lebih mendetail, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang pergerakan udara dan distribusi kondisi atmosfer secara lebih akurat. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Oke, saya akan menjelaskan proses-proses yang terdapat pada gambar tersebut. Kita mulai dari yang paling pertama, yakni proses water vapor atau uap air.
Dari uap air ini, proses dimulai dengan kondensasi, di mana uap air atau water vapor berubah menjadi tetesan air cair kecil yang membentuk awan atau cloud water. Nah, dari water vapor, dia jadi cloud water. Yang kedua itu cloud water. Setelah jadi air awan, tetesan air cair kecil di awan mengalami beberapa transformasi. Bisa saja dia autokonversi atau tetesan kecil bergabung menjadi tetesan lebih besar yang cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Yang kedua, pengumpulan atau collection. Air cair dapat ditangkap oleh partikel es atau droplet untuk membentuk partikel lebih besar. Yang ketiga, pembekuan atau riming. Air cair super dingin membeku di permukaan partikel es membentuk salju atau graupel. Yang ketiga adalah ada proses cloud ice atau es awan. Jadi dalam cloud ice ini, partikel es di awan dapat mengalami beberapa transformasi. Dia dapat menjadi tiga transformasi, yang pertama ada konversi atau es awan ini dapat berubah menjadi salju. Yang kedua, pengumpulan atau collection, di mana es awan dapat bertabrakan dengan tetesan air, droplet, atau hujan, menyebabkan pertumbuhan partikel tersebut. Yang ketiga, bisa juga terjadinya pencairan atau melting. Jika awan melewati lapisan udara hangat, partikel es mencair menjadi air cair. Selanjutnya, bagian keempat, yakni snow atau salju. Salju itu bisa bertransformasi menjadi cair atau dia berkumpul collection menambah massa melalui tumbukan. Selanjutnya yang kelima ada graupel. Graupel ini bisa berubah menjadi beberapa interaksi, yakni interaksi yang pertama itu pengumpulan. Graupel dapat menangkap tetesan air cair, salju atau es lain. Pencairan jika melewati lapisan hangat, shading jika pelepasan tetesan air cair kecil dari permukaannya. Yang keenam ada proses rain atau hujan. Hujan ini bisa autokonversi atau gabungan tetesan air awan kecil menjadi besar. Bisa juga dia mencair dalam udara hangat dan juga bisa jadi pengumpulan partikel es yang mencair saat berinteraksi dengan tetesan air awan. Selanjutnya, precipitation fallout atau bagian terakhir, yakni presipitasi jatuh. Proses air terjadi ketika semua partikel yang cukup besar, baik hujan cair, salju maupun droplet jatuh ke permukaan bumi akibat gravitasi. Hasil dari precipitation fallout ini adalah hujan di wilayah yang hangat dan salju di wilayah yang dingin. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 5. Sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XX menit pada suhu 1x, derajat Celcius dan tekanan 10x, kilopascal. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelangkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Diketahui bahwa XX adalah dua digit terakhir NPT saya, di mana NPT terakhir saya adalah 28. Jadi untuk menjawab, diketahui dari soal itu adalah radius awal atau R1 sama dengan 2 mikrometer, radius air atau R2 sama dengan 20 mikrometer. Waktu yang dibutuhkan yang disebutkan dalam soal tadi adalah XX menit, di mana XX menit sama dengan NPT saya, yakni 28 menit atau 1680 detik. Penyelesaiannya, yang pertama, laju perubahan radius kuadrat. Jadi di sini kita menghitung laju perubahan radius kuadratnya dulu dengan menggunakan rumus sama dengan R2 pangkat 2 kurang R1 pangkat 2 dibagi dengan 2T. Selanjutnya, kita memindahkan
ruas. Memindahkan ruasnya jadi R2 kurang R2 pangkat 2 kurang R1 kuadrat ada pangkat 2 sama dengan 20 mikrometer pangkat 2 kurang 2 mikrometer pangkat 2 sama dengan 400 dikurangi dengan 4 dengan dihasilkan 396 mikrometer kuadrat atau mikrometer pangkat 2. Eh, Selanjutnya sama dengan kita masukkan kembali ke dalam rumus yang di atasnya. Jadi sesuai yang sudah didapatkan tadi, 396 dikali 10 pangkat min 12 meter kuadrat dibagi dengan 2 kali 1680 second, hasilnya mendekati 1,179 kali 10 pangkat min 13 meter kuadrat dibagi S. Selanjutnya kita hitung laju perubahan radiusnya dengan mengakarkan hasil perubahan radius kuadrat tadi, yakni akar 1,179 dikali 10 pangkat min 13, hasilnya adalah mendekati 3,43 kali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Selanjutnya bagian 2, kita menghitung laju pertumbuhan pada kondisi saturasi, diketahui log 10 radius mendekati 2,05 sehingga radius tadi sama dengan 10 dipangkatkan 2,05 dikali 10 pangkat minus 6, hasilnya mendekati 112,20 dikali 10 pangkat minus 6 meter per sekon. Yang terakhir kita hitung saturasi ambiennya atau S-nya. Jadi rumus dari S itu tadi adalah S sama dengan R per RS dikali 100%. Hasil dari R tadi adalah 3,43 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 112,20 dikali 10 pangkat minus 6 kali 100%. Hasilnya mendekati 0,306%. Jadi diketahui untuk hasil saturasinya adalah 0,306%. 306%. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 6, yakni pertanyaannya adalah hitung curah hujan dalam satuan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan X, X milimeter dengan kecepatan jatuh U sama dengan X, X X, X meter per sekon dan densitas droplet 2X, X tetes per meter pangkat 3. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Diketahui bahwa XX adalah 2 digit terakhir MPT saya, yakni 28. Oke, jadi yang pertama ini diketahui diameter tetes D sama dengan 2,8 mm sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kecepatan jatuh atau UD sama dengan 2,8 meter per second. Dan densitas droplet atau N sama dengan 22,8 tetes per meter kubik atau meter pangkat 3. Penyelesaiannya, yang pertama itu kita menghitung curah hujan R dalam meter per second. Yang pertama R dengan rumus R sama dengan pi per 6 dikali UD dikali D pangkat 3 kali N. Kita substitusi nilainya, jadi sama dengan R sama dengan pi per 6 dikali 2,8 dikali 2,8 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan pangkat 3 dikali lagi dengan 22,8. Jadi hasil R mendekati 7,338 dikali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Selanjutnya kita konversi R ke milimeter per jam sesuai yang diminta dalam soal tadi.
Jadi R sama dengan RMM per jam sama dengan RMS M per S dikali 1000 dikali 3600. Jadi hasil R dalam bentuk milimeter per jam mendekati 2,642 milimeter per jam. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 7, yakni awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,xx km mengandung uap air 0,xx gram per meter pangkat 3. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1xx milimeter pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu atau asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Dan yang B, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 kali S pangkat minus 1. Yang bagian C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 2x, x cm per second. Yang pertama, kita akan menjawab bagian 7A, yakni jawaban terkait ukuran tetes yang muncul dari dasar awan. Diketahui dari soal sebelumnya, XX itu masih nilai NPT saya, yakni 28. Jadi RT sama dengan 0,128 mm, diubah menjadi 0,128 kali 10 pangkat minus 3 meter, dan nilai M sama dengan 1 kali 0,28 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3. H sama dengan 2,28 kilometer sama dengan 2,28 2,28 kali 10 pangkat 3 meter. KL sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Untuk penyelesaiannya ini, rumus ini mungkin tulisannya terlihat agak beda karena saya tulis sendiri dan kemudian saya foto. Jadi rumus yang diberikan adalah turunan dari RB kurang RT sama dengan EM per 4 KL integral UR DT. Jadi kita ubah eh, arahnya jadi RB sama dengan RT plus EM per 4 KL kali H. Jadi integral T0 ini UR sama DT ini adalah H. Terus kita substitusi nilainya. RB sama dengan RT-nya itu 0,128 kali 10 pangkat minus 3 tambah 0,28 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter pangkat 3 dikali 2,28 kali 10 pangkat 3 meter dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Jadi hitungannya kita biar gampang, kita bagi menjadi, kita pisah hasil perhitungannya. Jadi pertama kita hitung bagian pembilangnya terlebih dahulu, ya. Pembilangnya adalah 0,8 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2,28 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 0,6384 kilogram per meter pangkat 2. Ini hasilnya ya dari pembilang dan penyebut tadi. Penyebutnya ini 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4.000 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian karena ini dibagikan, kita juga membagi hasil yang sudah dapatkan dari pembilang dan penyebut tadi. Jadi 0,6384 kilogram per meter pangkat 2 dibagi dengan 4.000 kilogram per meter pangkat 3. Hasilnya adalah sama dengan 0,00015696 meter. Kita tambahkan dengan RT, nilai RT-nya ya, sesuai rumus yang di bawahnya tadi.
rumus yang di samping ini. Tambahkan ke ART dengan RB sama dengan 0,128 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 0,000156 sama dengan 0,000286 meter. Kita ubah menjadi milimeter sehingga hasilnya adalah hasil air untuk bagian A adalah ukuran tetes yang muncul dari dasar awan adalah 0,2876 milimeter. Selanjutnya kita beralih ke bagian 7B, yakni pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan. Jadi diketahui EM-nya sama dengan sama persis dengan bagian A tadi, EM-nya sama dengan 1 kali 0,28 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter pangkat 3. KL-nya masih sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Ketiganya sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat minus 1. RB-nya yang didapatkan di bagian A tadi 0,2876 mm sama dengan 0,2876 kali 10 pangkat minus 3 meter. RT-nya sama dengan 0,128 mm sama dengan 0,128 kali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya kita akan melakukan penyelesaiannya. Jadi, rumus yang diberikan ini adalah rumus hasilnya yang kita gunakan untuk menghitung adalah turunan dari dr per dt sama dengan EM 4KL kali K3R menjadi integral RB RT integral dr per R sama dengan integral MK3 bagi 4KL kemudian menjadi ln RB per RT sama dengan EM K3T dibagi 4KL. Jadi kita pindahkan T ke sini. Jadi T sama dengan 4KL per EM K3 ln dikalikan dengan ln RB per RT. Kemudian kita mulai substitusi nilainya. Jadi T sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 0,28 kali 10 pangkat minus 3 dikali 8 kali 10 pangkat 3 dikali ln RB per RT. Kita masukkan nilai RB dan RT-nya. Kemudian kita mulai menghitung. Lebih gampang seperti sebelumnya, kita bagi pembilang dan penyebut. Kita bagi satu-satu biar gampang. Untuk pembilangnya 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4000 kg per meter pangkat 3. Untuk penyebutnya adalah 0,28 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2,24 kg per meter pangkat 3 S kali S. Kemudian karena ini dibagi, jadi kita bagikan bilang dan penyebutnya. 4000 dibagi 2,24 sama dengan 1785,71 second. Kemudian kita hitung logaritma dari ln-nya tadi. Jadi ln 0,2876 dibagi 0,128 sama dengan ln 2,247 sama dengan 0,808. Jadi hasil akhir T sama dengan 1785,71 dikali dengan 0,808 second atau S sama dengan 1443,45 S. Hasil akhirnya adalah kita ubah ke menit jadi 1443,45 S
sama dengan mendekati 24,06 menit. Itu jawaban dari bagian 7B. Sekarang kita lanjut ke jawaban bagian 7C. Soalnya itu tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft. Oke, jadi diketahui untuk bagian C, U sama dengan 22,8 cm per second atau kita ubah menjadi 228 mm per second. Kita ubah semuanya menjadi milimeter agar perhitungannya lebih mudah. Kemudian R0-nya sama dengan 0,128 mm, UR-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 kali 0,128, UR-nya sama dengan 102,4 mm per second, EM-nya sama dengan 0,8 kali 10 pangkat minus 3 gram per milimeter pangkat 3, VL-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 gram per milimeter pangkat 3, Z-nya kita andaikan adalah 2,28 km atau sama dengan 2,28 kali 10 pangkat 6 mm. Jadi penyelesaiannya ini didapatkan dari hasil turunan rumus dr per dz sama dengan em per 4ql dikali ur per u kurang ur menjadi integral dr sama dengan integral em per 4ql dikali ur per u kurang ur dz, sehingga hasil dari integral tadi adalah rb kurang r0 sama dengan em per 4ql ur kurang u per u kurang ur kali z. Nah, rumus ini akan kita pakai untuk menghitung. Kemudian kita substitusi nilainya. RB kurang R0 sama dengan 0,28 kali 10 pangkat minus 3 dikali 102,4 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 kali 228 kurang 102,4 dikali dengan 2,8 kali 10 pangkat 6. Kita bagi lagi pembilang penyebutnya agar lebih gampang. Yang pertama kita hitung nilai pembilangnya. 0,28 kali 10 pangkat minus 3 kali 102,4 sama dengan 0,028672 gram per milimeter pangkat 2 S pangkat minus 1. Kemudian penyebutnya 4 kali 10 pangkat 3 kali 228 kurang 102,4 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 kali 125,6 sama dengan hasilnya 502.400 gram per milimeter pangkat 3 kali S. Kemudian hasilnya pembil penyebut kita bagi. Jadi 0,028672 dibagi dengan 502.400, hasilnya adalah 5,709 dikali 10 pangkat minus 8 mm per second. Kemudian hasil pembilang penyebut tadi jangan lupa kita bagikan dengan Z. Jadi hasilnya yang tadi 5,709 dikali 10 pangkat minus 8 kita kalikan dengan 2,28 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 10 pangkat 6. Hasilnya sama dengan 0,1302 mm. Kemudian kita karena tadi RB kurang R0, kita pindah ruaskan R0-nya ke kanan sehingga menjadi plus. Sehingga RB sama dengan R0 ditambah 0,1302 sama dengan 0,128 ditambah 0,1302 sama dengan 0,2582 mm. Jadi hasil akhir untuk ukuran tetes hujan adalah RB sama dengan 0,2582 mm. Lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke nomor terakhir, pertanyaan nomor 8, yakni tentukan ukuran A, ukuran dari tetes di puncak lintasan, B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, C,
Waktu yang tersisa bagi droplets di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,xx atau 0,xx mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per meter pangkat 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar x, meter per second. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 8.1 pada buku Roger Yao. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke jawaban nomor 8A, yakni ukuran tetes di puncak lintasan. Diketahui dari soal RB itu sama dengan R0 sama dengan 0,28 mm sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 4 meter. QL sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. U sama dengan 2,8 meter per second. UR sama dengan 1,17 meter per second. EM sama dengan 1,28 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter pangkat 3. Dan Z sama dengan 3000 M atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 mm. Jadi UR ini itu kita dapatkan dari tabel yang paling kanan sini. Tabel 8.1 pada buku Roger pada buku Roger Yao ya. Kemudian penyelesaiannya kita menggunakan rumus akhir ini dari turunan rumus dr per dz sama dengan em per 4ql kali ur per u kurang ur, kemudian kita integralkan dan hasilnya menjadi seperti ini, rt kurang rb. Ini kurang lebih rumusnya sama dengan hmm, pertanyaan nomor 7C tadi. Jadi rumus yang diberikan setelah diintegrasikan dapat ini. Kemudian kita mulai substitusi, kita masukkan nilainya. Jadi RT kurang RB sama dengan 1,28 kali 10 pangkat minus 3 dikali 1,17 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 3 kali 2,8 kurang 1,17 dikali 3 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita penyederhanaan penyebut RT kurang RB 1,8 kali 10 pangkat minus 3. Di sini kita menghitung 2,8 kurang 1,17 itu adalah 1,63. Kemudian kita bagian bawahnya kita kalikan 1,28 dengan 1,17, hasilnya adalah 1,4976 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian penyebutnya juga kita kalikan, hasilnya adalah 6.520 dan Z-nya tetap. Kemudian selanjutnya hasil kali dari pembilang menghasilkan 4,499 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 6.520 sehingga RT kurang RB mendekati 0,688 mm. Sehingga RT sama dengan RB kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi plus. Sehingga RB plus 0,688 sama dengan 0,28 tambah 0,688 sama dengan 0,968 mm. Ini jadi jawaban A. Nomor 8A adalah 0,968 mm. Selanjutnya bagian 8. Kita akan menjawab bagian 8B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Jadi diketahui lagi, ini R0 sama dengan 0,28 mm, EM sama dengan 1,28 kali 10 pangkat minus 3 kg per M pangkat 3,
QL sama dengan 10 pangkat 3 kali kilogram per M pangkat 3, Z sama dengan 3000 meter. Itu kita ubah ke milimeter, kemudian U sama dengan 2,8 milimeter per meter per second, dan UR sesuai dengan tabel adalah 1,17 meter per second. Kemudian kita menggunakan rumus yang saya tulis ini, tapi bagian paling akhir itu kita gunakan bagian 2,4 ln dikalikan dengan RF kurang R0 dikurangi dengan ln R kali RF kurang R0 sama dengan EM per 4 KL kali Z. Nah, kemudian kita mulaikan dengan sederhanakan konstanta ya. Jadi dari atas ini ya 2,8 per 1,17 itu sama dengan 2,4 atau mendekati 2,393. Sehingga kita masukkan maka persamaan menjadi ini 2,393 kita ubah keluar dari integral sehingga 2,393 integral 1 per RdR dikurangi integral 1 per RdR sama dengan EM per 4 KL dikali Z. Kemudian menghitung ruas kanan integral yakni EM per 4 KL dikalikan dengan Z sama dengan 1,28 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 dikali 3 dikali 10 pangkat 6. Kita menghitung hasil pecahannya 1,28 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian kita kalikan dengan tinggi awan hasil tadi 3,2 dikali 10 pangkat minus 7 kali 3 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0,96. Kemudian kita menghitung ruas kiri integral karena tadi sudah menghitung ruas kanan yang bagian EM per 4 KL. Sekarang kita menghitung ruas kiri integralnya. Jadi kita ubah ke bentuk ln, integral ke ln. Jadi 2,393 kurang 1 ln kali RF kurang R0 sama dengan 0,96. Sehingga 1,393 ln RF kurang R0 sama dengan 0,96. Kemudian kita menyelesaikan untuk RF. Ln RF kurang R0 sama dengan 0,96 bagi 1,393 mendekati 0, hasilnya mendekati 0,689. Kemudian RF kurang R0 dari ln kita menjadikan eksponen. Jadi eksponen 0,689 hasilnya mendekati 1,99 mm. Sehingga RF sama dengan 1,99 ditambah R0. Kita pindah ruaskan ya. R0-nya sama dengan 1,99 ditambah R0 itu 0,28. Hasilnya adalah 2,27 mm. Jadi hasil akhir untuk ukuran tetes ketika meninggalkan awan adalah 2,27 mm. Selanjutnya jawaban dari nomor 8C. Pertanyaannya adalah waktu yang tersisa bagi droplets jika di awan. Waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Ya, diketahui di sini R0 sama dengan 0,28 mm, EM sama dengan 1,28 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter pangkat 3, KL sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 kali S pangkat minus 1, dan RF itu hasil dari bagian B yang sebelumnya 2,27 mm. Penyelesaiannya ini menggunakan turunan rumus yang ini yang banyak tadi. Dan kita di sini gunakan rumus paling bawahnya ya. Jadi bagian ln R kurang ln R kecil sama dengan EM per 4 KL
ke 3 kali T. Kemudian kita substitusi nilainya. Jadi menjadi ln 2,27 kurang ln 0,28 sama dengan 1,28 kali 10 pangkat minus 3 per 4 kali 10 pangkat 3 dikalikan 8 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan T. Pertama biar gampang kita hitung sisi kirinya dulu, yang ln. Jadi nilai ln 2,27 mendekati 0,820 ln 0,28. Jadi hasilnya adalah mendekati minus 1,273. Kemudian 0,820 dikurangi kali dengan minus 1,273 sama dengan 0,820 tambah 1,273 sama dengan 2,093. Ini maksudnya ini guys, ln 2,7 itu nilainya 0,8. Kalau ln 0,28 itu yang minus 1. Kemudian kita hitung sisi kanannya. Pertama yang pecahan dulu, 1,28 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian hasilnya tadi 3,2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 8 dikali dengan 10 pangkat 3 sama dengan 2,56 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian persamaan menjadi hasil yang ln tadi adalah 2,093. Kemudian hasil yang ruas kanan sama dengan 2,56 kali 10 pangkat minus 3 dikali T. Kemudian kita pindah ruaskan T untuk mendapatkan hasil dari waktunya. Kemudian T sama dengan 2,093 dibagi dengan 2,56 kali 10 pangkat minus 3. Jadi T hasilnya mendekati 817 second atau hasil akhirnya kita ubah menjadi menit. Jadi hasil waktu yang tersisa bagi droplets di awan adalah 13,6 menit. Baik, sekian dari presentasi saya. Semua referensi yang terkait jawaban tadi didasarkan pada buku Rogers dan Yao serta buku Wallace. Kemudian untuk video animasi sebagian saya dapatkan dari MathEd yang https://www.mathed.ucar.edu. Sebagai penutup, kita telah membahas berbagai aspek penting dalam fisika awan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Jadi bisa Anda taruh di kolom komentar di bawah. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.